sini saya akan menjelaskan tentang penyakit herpes. Yang pertama ada pengertian. Herpes adalah jenis infeksi yang dapat menimbulkan luka atau lepuhan pada kulit atau selaput lendir. Ada dua jenis utama herpes, yaitu Herpes simplex virus atau HSV tipe 1 yang menyebabkan luka di sekitar mulut dan bibir, dan HSV 2 tipe 2 yang biasanya terkait dengan luka di genital. Herpes dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau melalui kontak kulit dengan orang yang terinfeksi virus, bahkan ketika tidak ada gejala yang terlihat. Herpes kulit atau herpes zoster ditandai dengan munculnya lepuhan atau ruam pada kulit yang disertai rasa sakit. Oleh masyarakat awam, herpes kulit sering disebut cacar ular. Penyakit ini umumnya bisa diobati dengan obat antivirus dan pereda nyeri. Berikutnya ada dampak. Kebijakan terkait herpes bisa memiliki dampak besar tergantung pada pendekatan yang diambil. Misalnya, pendekatan pencegahan yang efektif dapat mengurangi penyebaran infeksi, meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi tersebut, dan meningkatkan akses terhadap pengobatan dan perawatan. Sementara itu, kebijakan yang tidak memadai atau kurang memperhatikan masalah kesehatan masyarakat dapat menyebabkan penyebaran yang lebih luas dan dampak yang lebih besar pada individu dan komunitas. Kemudian di sini ada rumusan masalah, bagaimana cara meningkatkan kesadaran, pencegahan dan manajemen penyakit herpes untuk mengurangi dampaknya pada individu dan masyarakat. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran publik. Mengembangkan kampanye edukasi yang menyasar publik untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit herpes, termasuk cara penularannya, gejala, dan strategi pencegahannya. Yang kedua, ada pemeriksaan dan diagnosis dini. Mendorong pemeriksaan rutin dan pengujian bagi individu yang beresiko tinggi, serta memfasilitasi akses terhadap tes yang terjangkau dan mudah diakses. Yang ketiga, ada akses terhadap perawatan. Memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap perawatan medis, termasuk obat antiviral, dan konseling untuk mengelola gejala dan mencegah penyebaran. Yang keempat, ada dukungan psikososial. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk individu yang hidup dengan herpes untuk mengelola dampak emosional dan psikologis dari kondisi ini. Yang kelima, ada kemitraan dan kolaborasi. Melibatkan lembaga kesehatan masyarakat, penyedia layanan kesehatan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan manajemen penyakit herpes. Selanjutnya adalah evaluasi. Yang pertama, pemantauan penyebaran penyakit. Melacak jumlah kasus baru dan penyebaran penyakit herpes untuk mengevaluasi aktivitas strategi pencegahan. Yang kedua, ada tingkat kesadaran masyarakat. Melakukan survei dan studi untuk menilai peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit herpes dan tindakan pencegahan. Dan ketiga, ada ketersediaan dan akses terhadap perawatan. Menganalisis data tentang aksesibilitas dan penggunaan layanan perawatan untuk menilai aktivitas upaya dalam menyediakan perawatan dan yang diperlukan. Yang keempat, ada kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial. Mengevaluasi dampak program dukungan psikososial terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang hidup dengan herpes. Yang kelima, ada kolaborasi dan kemitraan. Menilai efektivitas kerjasama lintas sektoral dalam mencapai tujuan pencegahan dan manajemen penyakit herpes. Dengan mengimplementasikan strategi ini secara teratur dan secara teratur mengevaluasi efektivitasnya, dapat diharapkan bahwa penanganan penyakit herpes dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengurangi dampaknya pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.